Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan kajian kita tentang ekonomi Islam yang ada di dalam buku Ekonomi Islam Antitesis Ekonomi Kapitalis yang ditulis oleh Profesor Dr. Asad Zaman, ya, profesor berkebangsaan Pakistan dan lama menjadi profesor di Amerika Serikat. Dan beliau juga merupakan pembimbing saya dulu, ya, ketika saya mengambil doktor di Islamabad, Pakistan. Topik kita tentang alam ini, ya, tentang perlindungan lingkungan, ekologi, dan sumber daya alam dalam Islam. Ini perlunya kita membangun kesadaran lingkungan sejak dini, ya. Jadi bagaimana kita lihat nanti Islam itu jauh-jauh hari sudah sangat memperhatikan lingkungan, ya. Bukan lagi memperhatikan, tapi sangat memperhatikan lingkungan. Nah, sebelum lupa, penulis buku ini, Profesor Asad Zaman, insyaallah akan datang ke Indonesia hari Senin, tanggal 10 November, ya, dan akan mengisi kuliah umum untuk mahasiswa master dan mahasiswa doktor di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, ba'da maghrib, ya. Kalau misalnya di antara jamaah ada yang berminat, ya, untuk mendengarkan, boleh hadir, silakan datang di Sekolah Pasca Sarjana hari Senin 10 November ba'da maghrib, ya. Kita akan mendengarkan langsung dari sumbernya bagaimana ekonomi Islam itu seharusnya kita tegakkan, ya, untuk melawan ekonomi kapitalis. Nah, ini di dalam bab 6, ya, di dalam buku beliau yang saya juga sudah share di sini bukunya. Ini ada di dalam bab 6 bagian-bagian akhir, ya. Setelah bicara hisbah, ya, beberapa waktu yang lalu kita bicara hisbah. Setelah hisbah baru bicara tentang perlindungan alam ini, ya, lingkungan, ekologi, dan sumber daya alam ini. Nah, di dalam buku ini Profesor Asad Zaman menjelaskan, ya, masalah-masalah dari bisnis kita hari ini, ya, itu adalah tidak bertanggung jawab pada lingkungan, ya. Kita lihat hari ini hutan kita, ya, rusak, ya, ikutannya banyak, ya. Alam rusak itu ikutannya banyak, bencana di mana-mana, ya, banjir, longsor, ya. Jadi keseimbangan diganggu, maka yang muncul adalah sengsara, ya. Sama dengan tubuh kita, ya. Kalau tubuh kita keseimbangannya diganggu, muncul penyakit. Makanya kita perlu hidup seimbang, ya. Menjaga makanan, pola makan, menjaga istirahat, pola tidur, ya, supaya tubuh kita seimbang, memberikan asupan-asupan gizi yang cukup, ya,
Tidak hanya gizi yang sifatnya fisik ya, tapi juga gizi spiritual. Apa itu asupan gizi spiritual? Ibadah. Sholat subuh kita ini itu gizi yang sangat luar biasa untuk menghadapi hari kita nanti sampai malam. Beda orang yang sholat subuh berjamaah dengan orang yang sholat subuhnya di rumah, beda. Apalagi tidak sholat subuh, itu beda. Ya, jadi asupan gizinya beda. Nah, ya, itu akan membuat keseimbangan dalam tubuh kita itu jadi mantap, gitu. Ya, apalagi tidurnya awal, ya. Rasulullah kan gitu, tidurnya awal, tengah malam bangun, tahajud. Masya Allah, itu keseimbangan tubuh itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Nah, begitu keseimbangan itu kita ganti, kita kacaukan, tidur larut malam, ya, mungkin begadang, pola makan nggak diatur, ya, terus makan yang dimakan juga nggak diatur, ya, makanannya kolesterol tinggi terus, ya, atau makanannya banyak gula terus, ya, akibatnya muncul diabetes, muncul kolesterol dan sebagainya, ya. Jadi ketika kita muncul macam-macam penyakit itu karena ulah kita sendiri sebenarnya, ya. Makanya Allah jelaskan dalam Al-Quran itu kan, engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri, dan kita akui kan ketika kita berdoa, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya kan, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak ampuni, sungguh kami termasuk dalam orang-orang khasirin yang merugi, ya. Jadi keseimbangan itu kita mesti jaga, ya. Keseimbangan alam itu kita mesti jaga supaya muncul kemaslahatan, ya. Supaya muncul kemaslahatan. Apalagi pola konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Ya, bayangkan ya, kalau orang konsumsi barang-barang hutan itu berapa yang dirusak hutan itu, ya. Ini contoh saja ini, ya, contoh menurut Richard Robbins tahun 2007, ya, kebutuhan lahan produktif untuk orang-orang kaya di dunia ini sekitar 5 hektar, ya, tapi orang-orang biasa itu hanya 1,7 hektar. Jadi bagaimana orang-orang kaya itu sudah merusak alam itu dengan sangat dahsyat, 3 kali lipat dari orang-orang biasa, ya. Penghancuran sumber daya planet secara besar-besaran tidak adil bagi generasi saat ini dan mendatang, ya. Jadi saya pernah nulis di Republika tahun berapa itu, ya, 2009 kalau tidak salah, tentang berhemat, yang judulnya berhemat demi anak cucu, itu judulnya itu, ya, saya tulis kolom di Republika itu. Nah, di ujungnya itu saya katakan begini, ya, bagaimana nanti kita menjawab apabila cucu kita mengatakan kami hidup sekarang ini sulit karena kakek tidak bertanggung jawab pada masa hidup kakek, ya. Jadi pada masa hidup kakek boros, sumber daya alam dihancurkan, sehingga kami yang cucu-cucumu ini tidak lagi dapat menikmati alam, bahkan kami menerima musibah-musibah alam itu, ya. Di situ dalam tulisan itu saya banyak sekali cerita data-data mengenai kerusakan alam di dunia, ya, di dunia. Lalu saya ambil hadis tentang berhemat, ya, tentang pola konsumsi dalam Islam, bagaimana kita lakukan penghematan-penghematan di segala bidang, ya. Dan ternyata Islam dari jauh-jauh hari itu sudah bicara itu. Jadi ekonomi ini kan tidak hanya bicara tentang bagaimana kita mendapatkan harta, kan? Enggak. Tapi bagaimana kita menggunakan harta. Bagaimana kita membelanjakan harta, ya.
Ekonomi tidak hanya bicara dari mana kita dapat rezeki, tapi juga bagaimana kita menggunakan rezeki, bagaimana kita menghabiskan rezeki. Termasuk rezeki yang Allah berikan di alam. Ini kan rezeki semua nih. Kalau kita lihat Indonesia ini rezekinya Masya Allah. Apa yang kita nggak punya? Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya uranium, semua kita punya. Apa yang kita yang nggak punya? Ya, perkebunan kita semua punya. Kita punya karet, kita punya sawit, ya. Yang negara-negara lain banyak yang tidak punya. Ya. Waktu saya belajar di Pakistan itu, mereka konsumsi palm oil itu, minyak goreng itu luar biasa banyaknya. Karena di sana biasa makanan kari. Kari itu kan banyak minyak. Ya. Tapi dari mana mereka dapatkan itu? Ekspor dari Malaysia, bukan dari Indonesia. Ya, kenapa? Karena di sana tidak ada sawit, tidak tumbuh sawit. Ya. Tapi kalau di kita, alhamdulillah, ya. Belum lagi karet dan lain sebagainya, rempah-rempah. Ya. Jadi itu rezeki yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana kita menggunakannya. Nah itu dia. Bagaimana kita memanfaatkannya. Ya. Nah, kemudian muncullah dalam kekinian sekarang ini muncul konsep pembangunan berkelanjutan. Ya. Macam-macam lah istilahnya, ada SDG, Sustainable Development Goals, ya, sampai 2030. Sekarang muncul lagi namanya ESG, ya, Environment, Social dan Governance, ya, Sustainability dan Governance, ya. Nanti ada lagi istilah macam-macam lagi, tapi intinya sustainability, berkelanjutan. Bahkan yang baru ini dimasukkan lingkungan, environment, ya. Nah, ini artinya apa? Artinya bumi yang kita tinggalin ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Ya, makanya perlu apa? Perlu perlindungan, ya, terhadap alam ini. Ya. Dan dalam Islam itu sudah dari jauh-jauh hari dilakukan, ya. Nah, kita lihat, ya, bagaimana pandangan Islam tentang pembangunan berkelanjutan. Ya. Bolehlah banyak konsepnya seperti Sustainable Development Goals, ya, tujuan pembangunan yang berkelanjutan, ya, di mana di situ pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, ya. Pokoknya tujuan utamanya bagaimana ekonomi tumbuh, ya. Kadang-kadang di saat yang sama merusak lingkungan. Nah, di dalam Islam sumber daya alam ini kan pemberian Allah, ya, yang Allah berikan kepada manusia. Manusia punya hak untuk kelola. Nah, dalam hal ini adalah amanah. Amanah itu sifatnya sakral, artinya sakral itu kita perlu jaga, ya, amanah itu, ya. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan utama, ya, tapi sarana saja. Untuk apa ekonomi tumbuh tapi orang-orang pada miskin semua? Kenapa? Karena tumbuhnya ekonomi untuk memperkaya orang-orang kaya, gitu. Seperti yang sekarang, gitu. Jadi ekonomi tumbuh, misalkan katakan sekarang lah, ya, sekarang Indonesia mencanangkan ekonomi tumbuh 8%. Itu tidak mudah, ya. Kenapa? Karena ekonomi tumbuh 8%, itu artinya harus menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 2,4 juta. Ya, karena dalam teori makroekonominya setiap 1% pertumbuhan ekonomi itu dapat menyerap 300.000 tenaga kerja. Jadi kita harus menciptakan 2,4 juta tenaga kerja dalam kondisi ekonomi seperti ini. Itu tidak mudah. Bagaimana caranya? Ya, cara yang paling mudah adalah gerakan investasi, dirikan usaha-usaha baru, buat pabrik-pabrik baru, buat kebun-kebun baru, sehingga orang bisa bekerja. Ya, tapi itu kan tidak mudah juga. Dari mana uangnya? Apakah harus utang, gitu kan? Nah ini, ya. Memang pada akhirnya banyak yang melakukan dengan utang, ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan utama. Apa tujuan utamanya? Nggak ada orang miskin, orang sejahtera, itu dia tujuan utamanya. Ya. Ujung-ujung ekonomi itu kan 3 sebenarnya, ya.
apapun yang kita lakukan pada ekonomi, ujung-ujungnya tiga dalam surat Al-Quraisy. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ila fi Quraisyin ila fi himrin atastai wa saifa falyabudu rabb hadzal bait. Ya, ibadah ya. Jadi dengan ekonomi maju itu orang beribadah semakin semangat ya, semakin nyaman, semakin tenang gitu ya. Beda kalau ekonomi sulit ya, orang kadang-kadang tidak lagi berpikir normal, dia berpikir besok mau makan apa gitu. Beda dengan orang yang punya ekonomi yang cukup ya. Nah, kemudian wa atamahum min ju' ya, memberi makan dari orang yang kelaparan. Artinya apa? Ujung-ujung ekonomi itu adalah tidak ada orang lapar. Ya. Tapi sekarang kita lihat di Indonesia ini berapa angka kelaparan. Ya, berapa angka kemiskinan. Luar biasa. Ya, terakhir wa amanahum min khauf ya, dan menjaga daripada ketakutan. Ya. Jadi jiwa kita itu tidak takut, hati kita tidak takut dalam menghadapi kehidupan ini ya. Berbeda dengan apabila suasana mengerikan ya, dalam kondisi perang ya, dalam kondisi tidak stabil itu kita pasti takut hidup. Makanya orang kemudian mengungsi, pergi keluar daripada tempatnya, daerahnya, karena takut tinggal di situ. Kita tidak merasakan itu. Ya. Nah, dalam Islam itu semua dijaga. Ya. Nah, jamaah sekalian, ya, amanah ini adalah sumber daya alam. Sumber daya ini adalah amanah. Ya. Sumber daya alam ini dikuasai sebagai amanah, bukan milik pribadi. Makanya sumber daya alam ini tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Ya. Betul itu dalam Undang-Undang Dasar kita pasal berapa itu? 34 ya. Sumber tanah, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu sudah betul sekali. Ya. Karena yang merancang daripada Undang-Undang Dasar kan para ulama ya. Jadi negara harus mengelola untuk generasi mendatang. Ya. Generasi ini kan terus berlanjut. Kita kan nanti akan meninggal dunia, kita akan wafat. Digantikan dengan anak-anak kita. Nanti anak-anak kita wafat, digantikan dengan cucu-cucu kita. Begitu terus kan hidup itu. Ya, berganti terus. Nah, meskipun generasi berganti, mereka bisa menikmati sumber daya alam ini. Kenapa? Karena sumber daya alam ini kita jaga, dia bisa berkelanjutan. Ya. Nah, makanya di dalam Islam itu ada larangan eksploitasi pribadi yang berlebihan. Ya, larangan gitu. Contoh ya, jangan menyia-nyiakan air meski di pinggir sungai. Ya. Kita tahu sungai itu banyak airnya, tapi kemudian di pinggir sungai itu kita siang-siang kita buang-buang air, kita sia-siakan air, itu pun dilarang. Ya. Nah, apalagi kalau tempat yang tidak ada air, kita bisa bayangkan. Ya. Larangan membakar pohon, nggak boleh pohon itu dibakar karena pohon itu menjaga keseimbangan alam, dia mengikat oksigen, ya, sehingga pohon itu kita perlukan untuk kehidupan kita, untuk paru-paru kita. Ya, hutan itu kita mesti jaga. Hutan itu merupakan paru-paru dunia. Begitu dia rusak, nah rusaklah ekosistem kita. Ya, di mana-mana terjadi bencana. Dilarang merusak lahan pertanian, apalagi ya. Lahan pertanian sumber daya kita buat kita makan ya. Apabila ini rusak ya kita nggak bisa makan nanti. Ya. Nah, bagaimana perlindungan itu dijaga? Ya. Bayangin sekarang itu ya, setiap tahun itu ada konversi dari sawah ke bukan sawah. Tadinya sawah jadi bukan sawah, tadinya sawah jadi bukan sawah. Ya. Terus itu, ya itu dan itu ribuan hektar itu setiap tahun itu. Bayangin nanti ya, kalau tidak ada sawah-sawah baru, ya bagaimana mungkin kita bisa swasembada pangan lagi gitu ya? Ya akhirnya nanti impor lagi, impor beras dari Vietnam, impor beras dari Thailand, gitu kan? Kenapa? Karena tadi itu, ya kita tidak bisa menghidupi diri kita sendiri, ya atau istilahnya swasembada. Ya.
Nah, jadi kita tidak boleh mengeksploitasi alam ini karena kerakusan kita, ya, karena keinginan kita gitu. Kita nggak boleh seperti itu, ya. Nah, mari kita lihat dalam Al-Quran, ya. Kita buka surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah 204 dan 205, ya. Sama-sama kita buka Al-Baqarah ayat 204 dan 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa minan nas, dan diantara manusia, may yu'jibuka, ada yang mereka itu membuat engkau takjub, ya, membuat engkau kagum. Apa yang membuat engkau kagum? Qauluhu, perkataannya, fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Wa yushidullaha, dan dia bersaksi kepada Allah, ala ma fi qalbih, ya, mengenai isi hatinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling daripada engkau wahai Muhammad, sa'a fil ardi, maka dia hidup di dunia ini, dia berusaha di dunia ini, liyufsida fiha, ya, dengan membuat kerusakan di bumi, ya, insyaallah, ya. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dan dia merusak tanaman-tanaman dan juga dia merusak ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan itu, ya, fasad, kerusakan-kerusakan. Bayangkan, ya, ini teguran keras kepada orang-orang yang bicaranya itu begitu mengagumkan, ya. Bicaranya tentang lingkungan, kita harus menjaga lingkungan, padahal yang dia kerjakan merusak lingkungan, ya. Dia speech tentang bagaimana kita harus memelihara alam, tapi yang dia kerjakan adalah merusak alam. Ini diabadikan dalam Al-Quran, ya. Banyak orang yang dengan dalih, ya, dengan dalih apapun, ya, bicaranya itu begitu takjub, ya, kita juga yang mendengar itu begitu terpesona gitu, ya. Padahal yang dia kerjakan itu bertentangan dengan apa yang dia katakan. Di sini dia menjelaskan, ya, perkataan itu mengagumkan engkau, tapi padahal pekerjaannya itu apa? Dia merusak bumi, merusak sawah, merusak ladang, merusak ternak, ya. Jadi alam yang dia rusak, ya. Nah, jadi bagaimana kita lihat Al-Quran itu sudah jauh-jauh hari bagaimana mewarning kita, ya, supaya kita waspada, ya, supaya kita menjaga alam ini dengan baik, ya. Dijelaskan Rasulullah SAW ketika itu, ya, itu menanam sabu hijau sejauh 12 mil di Madinah. Sabu hijau itu artinya belt, kalau green belt, ya, kalau bahasa sekarang itu green belt, ya, sejauh hijau 12 mil, ya, sejauh 12 mil. Larangan menebang pohon atau berburu di sana. Jadi kayak apa, ya, kayak hutan lindung mungkin, ya, kalau di kita, ya. Jadi daerah hijau yang dijaga, di sana tidak boleh berburu, di sana tidak boleh menebang pohon. Ya, persis lah kayak kita hutan lindung lah barangkali, ya. Nah, itu dari zaman Rasulullah itu sudah dibuat aturan itu, ya. Bayangkan, ya, 1400 tahun yang lalu Islam sudah punya aturan, sudah punya regulasi, ya, tentang bagaimana pelindungan alam, ya. Larangan pencemaran air minum, ya. Tidak boleh buang sampah ke sungai, ya. Nah, itu ditafsirkan oleh ahli hukum, ya. Pencemaran air apapun itu tidak boleh,
Ya, coba sekarang kita lihat ya, pabrik-pabrik di mana-mana kemudian mencemarkan air masyarakat. Masyarakat tidak lagi bisa menikmati air yang baik. Ya. Bukan hanya itu ya, air minum pun sekarang masyarakat susah ya. Kenapa? Karena airnya disedot ya dari dalam bumi dengan mata bor ya, dengan sumur bor itu untuk mendapatkan air untuk dijual ya. Dan itu beratus-ratus meter ke bawah bumi. Coba bayangkan ya. Sampai salah seorang pejabat bilang, apa turun itu permukaan bumi katanya ya, karena airnya disedot di bawah amblas gitu, apa enggak amblas begitu gitu ya. Nah, jadi apa? Jadi eksploitasi yang besar-besaran ya. Nah juga dalam Islam ada istilahnya ihyaul mawat ya, itu menghidupkan tanah-tanah tandus ya, istilahnya kebangkitan tanah tandus ya. Jadi tanah-tanah yang tandus itu dihidupkan lagi. Di Surabaya ada teman saya yang menggerakkan hutan wakaf ya. Hutan wakaf ini bukan hutan kemudian dijaga, bukan. Ya, dia tanah-tanah tandus itu dia tanami hutan, kemudian diwakafkan ya untuk menjadi hutan. Jadi tanah-tanah tandus. Jadi semacam apa itu? Semacam rehabilitasi atau apa istilahnya itu. Ya, dalam ilmu kehutanan itu. Jadi bagaimana tanah-tanah yang tandus ini itu ditanami hutan sehingga dia menjadi hijau ya. Dan di daerah mana itu ya sudah ada dapat penghargaan ya, karena dia selalu kemanapun dia pergi dia bawa pohon ya, kemanapun dia pergi dia bawa bibit. Begitu ada tanah tandus tanam tanah tandus tanam, tiap hari dia begitu tanam-tanam, akhirnya itu daerah yang tandus jadi hijau kembali ya. Dia dapat penghargaan dari pemerintah kalau saya tidak salah ya. Jadi bagaimana kita lihat ya, di dalam tulisannya Munawar Iqbal 2005 ya, itu ada undang-undang ya yang melawan industri pencemaran ya. Jadi kalau misalnya kemarin itu di daerah Tangerang misalnya ada sungai yang kemudian tadinya bening bersih sekarang menjadi hitam dan bau gara-gara limbah pabrik dibuang ke sana. Itu zaman dulu abad pertengahan sudah ada undang-undangnya ya. Udah ada undang-undangnya. Apalagi ketika itu di Turki Utsmani ya, Khalifah atau Khilafah Turki Utsmani itu sudah ada undang-undangnya ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perlindungan alam di zaman Turki Utsmani itu luar biasa dengan wakaf ya. Hewan-hewan aja itu dijaga dengan wakaf ya, kuda-kuda itu dijaga dengan aset-aset wakaf ya. Jadi luar biasa ketika itu bagaimana Islam menjaga alam ini, menjaga tanah ya, menjaga sawah, ladang, peternakan, pertanian dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kita ya terhadap hewan dan alam ini ya. Nah, pertama, larangan merusak habitat alami hewan, flora dan fauna ya. Jadi kita tidak boleh ya berbuat keji dan bengis ya kepada hewan-hewan ya, karena hewan ini adalah makhluk Allah. Bahkan karena hewan ini juga seseorang bisa masuk surga, atau dengan hewan ini juga seseorang bisa masuk neraka ya. Dulu kan kita sering mendengar ya, ada seorang pelacur yang masuk surga karena apa? Karena dosanya diampuni sebab dia memberikan minum seekor apa? Ya. Jadi memberi minum hewan ya, karena rahmatnya, kasihannya dia memberi seekor hewan yang sudah mau meninggal, yang sudah mau mati gitu ya. Dengan sebab itu dosa-dosanya Allah ampunkan ya. Bayangkan itu. Sebaliknya ada wanita yang ahli ibadah tapi dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia kurung ya, dia kurung kucing, nggak dia kasih makan tapi mati gitu ya. Dengan itu Allah marah ya. Kenapa? Karena hewan-hewan ini kan makhluk Allah juga ya. Kita makhluk Allah, hewan juga makhluk Allah. Bedanya kita punya
akal, ya, kita punya nurani, hewan tidak punya, kan gitu. Ya. Nah, jadi gara-gara itu ya, gara-gara perlakuan kita kepada hewan, maka ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Nah, kita pun hati-hati ya. Hati-hati memperlakukan kucing-kucing kita di rumah nih, yang punya kucing nih. Hati-hati ya. Ada juga teman saya yang melihara kucing ya. Kucingnya kucing dari mana itu? Dari luar negeri itu. Ya. Itu di rumahnya itu dia ada karang kucing itu ada 5 ekor apa berapa ekor, besar-besar kucingnya itu. Itu untuk makannya saja, untuk makan kucing saja itu 1 bulan itu 5 juta. Ya, saya bilang sama dia, hati-hati ya, saya bilang, ini jangan sampai kelaparan nanti kemudian mati dia, saya bilang. Ya, itu dosanya besar banget tuh. Ya. Sama besar pahalanya dengan orang ngasih makan kucing. Ada juga di kompleks saya itu orang yang tiap pagi itu dia bawa makanan kucing. Jalan kaki tuh keliling komplek tiap pagi. Begitu ada kucing, lihat kucing kasih makan. Jalan lagi, ada kucing kasih makan. Itu tuh kerjaannya. Dia bilang, Masya Allah, saya bilang. Ya, jadi begitu sayangnya dengan hewan. Ada yang memberi makan, ya, ada yang langsung memelihara gitu. Ya, nah ada juga yang tiap pagi itu dia bawa kucing itu, kucing yang luar negeri itu ya, tapi warnanya itu warna abu-abu yang agak gelap gitu. Saya belum pernah lihat kucing seperti itu warnanya. Saya bilang, takjub sekali saya warnanya itu. Luar biasa ini warna ini. Baru ini saya lihat kucing warna itu gitu, abu-abu gelap gitu. Tapi bersih abunya, bersih gitu. Nggak ada totol-totol putih-putih gitu, bersih gitu. Nah itu setiap pagi itu dia gendong, dia bawa keliling itu. Nggak disuruh jalan, gendongnya bawa keliling ya. Ada saja. Nah tapi artinya apa? Artinya jangan berbuat zalim kepada binatang, itu aja. Ya. Bagi yang memelihara kucing ya, itu tolong dijaga betul ya. Atau yang memelihara anjing misalnya, diperhatikan betul ya. Jangan sampai gara-gara kita ya, kemudian mereka menjadi tersiksa ya. Nah yang kedua, penekanan penanaman pohon sebagai kebaikan ataupun ibadah ya. Nah makanya kita penghijauan ini sebenarnya ibadah, bagian daripada ibadah ya. Ini kita lihat, kita punya masjid sudah hijau ya, pohon-pohonan ya. Ini kita mesti jaga ya. Saya punya teman di Kalimantan itu, ibunya itu Masya Allah luar biasa ya. Ibunya itu petani, orang Melayu Kalimantan ya, bukan orang Cina, bukan orang Melayu Kalimantan. Ibunya petani. Dia anaknya kuliah di IPB dulu, masih adik kelas saya. Lalu kalau ibunya itu safar ya, misalnya jalan naik mobil gitu ya, kalau ibunya melihat tanah tandus, ibunya nangis. Saya bilang, sampai sebegitunya? Saya bilang, iya, sampai begitunya. Ibu saya itu cinta kepada lahan itu, tanah itu. Ya, waktu saya bilang, Masya Allah, jauh banget dengan kita ya. Kita lihat tanah tandus tuh, dia nangis, betul-betul nangis gitu. Lihat tanah tandus tuh nangis. Kenapa ya Allah, sayang sekali, kenapa gak ditanami, kenapa gitu-gitulah. Ya. Nah ini kan merupakan bagian daripada keimanan ya. Bagaimana kita ihyaul mawat ya, kita hidupkan tanah-tanah yang tandus, karena itu adalah bagian daripada perintah, bagian daripada sunnah yang harus kita kerjakan ya. Dan kalau kita lihat sekarang, Masya Allah itu ya, tahun lalu saya ke Dubai ya, saya ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi kita safar pakai mobil ke Dubai ya, lewat Sharjah. Saya takjubnya itu kan tandus, itu kan padang pasir itu tandus. Tapi saya takjubnya itu di pinggir jalan itu taman-taman kayak kita di puncak itu, hijau berbunga gitu, Masya Allah. Saya bilang, Masya Allah luar biasa ini. Saya tuh mikir berapa investasinya nih, karena harus mesin terus kan, mesin terus menyiramnya. Nggak ada hujan di sana.
mesin terus menyiramnya, terus bagaimana pupuknya segala macamnya, itu high cost, ya, biaya tingkat tinggi itu. Tapi mereka lakukan untuk apa? Untuk ihyaul mawat tadi. Masya Allah. Saya bilang inilah kalau negara kaya ya, kalau negara kaya itu dia bisa investasi besar-besaran untuk bagaimana menghidupkan tanah-tanah yang seperti itu. Ya, nah kita yang udah jelas, yang hijau, malah ditebangin, dibikin tandus, dirusak gitu, ya Allah. Kadang-kadang kita ini ya jauh telah belakang dengan yang seharusnya. Gitu. Apalagi kalau bukit, ya bukit itu kan harusnya kan tetap dijaga. Ya, misalnya bukit, kita mau bikin kawasan wisata, itu kan kita nggak boleh nebang, ya nggak boleh nebang. Kita mesti jaga, ya kita mesti jaga supaya apa? Supaya tetap tanamannya ada, walaupun kita buat sebagai kawasan wisata, ya. Itu yang kita lakukan di kawasan wisata Bukit Manik Indonesia, ya, di Gunung Salak Endah itu. Kita buat itu ya di bukit namanya Bukit Manik, kita buat di situ kawasan wisata, jembatan kaca terpanjang di Bogor, mungkin juga di Pulau Jawa, di situ ada. Kemudian ada jembatan warna-warni, jembatan gantung, kemudian di situ ada warung kopi ya, kafe yang ketinggiannya 1036 DPL ya, di atas permukaan laut, ya, suasana sejuk dan sebagainya. Tapi ketika kita membangun itu, ya kan di bukit, ya kan harus jalan tuh. Ya, kita tidak menebang satu pohon pun. Ya. Jadi kita cari, misalkan ini ada pohon, ini ada pohon, kita mau bikin jalan, daripada kita nebang, kita putar itu jalan. Gitu. Ya. Sehingga sekarang walaupun itu kawasannya itu kawasan wisata, di atas itu ada segala macam, tapi orang kayak hutan gitu, masih kayak hutan, nggak ada yang tebang-tebang, ya hutan. Ya, kenapa? Karena ya tadi itu nanam pohon aja kita disunahkan, ya, apalagi kalau kita menebang pohon itu kan jadi sangat itu ya, sangat bertolak belakang dengan apa yang disuruh oleh agama kita. Ya bahkan di dalam sebuah hadis kan, tetaplah tanam pohon meskipun engkau tahu besok hari kiamat, kan gitu ya. Artinya apa? Kita harus terus menjaga kelestarian alam. Kemudian kita yang harus kita jaga juga keadilan untuk hewan, ya. Larangan menyiksa atau berburu untuk kesenangan. Kadang-kadang ada orang begitu, berburu itu untuk kesenangan, ya. Berburu untuk kesenangan. Biasanya dulu raja-raja dulu itu, ya. Raja-raja dulu itu berburu untuk kesenangan, ya. Ya, nah jadi ayo bawanya pengawalnya, ayo kita berburu, berburu, sekedar itu aja. Habis itu senang dia, senang ya, pulang gitu ya. Nah, jadi berburu untuk kesenangan, ya. Meskipun di balik cerita berburu itu banyak kejadian-kejadian ya. Kemudian perlakukan adil hewan pekerja. Nah, ya seperti kuda ya yang membawa beban-beban berat, atau dulu kalau kalau negara sana itu namanya keledai ya, keledai ya. Keledai itu kan sejenis kuda tapi lebih pendek ya, yang bawa barang-barang ya. Itu harus diperhatikan jangan sampai dia keberatan dan sampai menyiksa dia. Ya, jadi kita harus ukur berapa kilo kira-kira beban dia yang dia bisa bawa. Ya, jangan sampai menyiksa dia. Sampai begitu Islam memperhatikan tentang hak-hak hewan ya, hak-hak hewan ini. Nah, di atas itu semua pemborosan sumber daya alam ini karena gaya hidup yang mewah. Ya. Mewah, pengen semuanya itu berlebihan sehingga eksploitasi berlebihan juga kepada alam-alam ini. Ya, coba kalau kita pikirkan ya, untuk apa orang bangun villa di puncak? Untuk apa kira-kira? Begitu bangun villa di puncak, ditebang semua pohon-pohon. Buatlah villa satu. Kemudian berapa ratus ribu orang Jakarta yang bangun villa di puncak itu.
Ya, akibatnya begitulah, ya. Tanah-tanah tidak lagi kuat, tidak lagi, akhirnya longsor, banjir segala macam. Untuk apa coba villa itu? Kadang-kadang saya nggak habis pikir ya. Orang bangun villa, tapi dia nggak nikmatin. Yang nikmatin siapa? Penjaga villanya. Iya. Kadang-kadang dia ke sana sekali sebulan boro-boro, sekali 6 bulan juga kadang-kadang enggak. Ya, tapi tetap dia bayar penjaga villanya, ya, tetap dia bayar listriknya. Aneh menurut saya gitu ya. Daripada dia buat seperti itu, mendingan dia bayar listrik Masjid Al-Hidayah gitu kan, setiap bulan kan, daripada dia bayar listrik villa di sana. Daripada dia bayar orang yang jaga villa di sana, mendingan dia bayar marbot di Masjid Al-Hidayah gitu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir itu. Ini, tadi tuh kesenangan semata kan. Oh, saya punya villa, ayo main yuk ke sana yuk, kalau tanggal libur ya. Bayangin villa itu, Pak. Kalau nggak dihuni, isinya apa? Jin. Makanya banyak orang yang berlibur ke villa kesurupan. Kesurupan. Berlibur ke villa, wah kesurupan, ruqyah segala macam gitu ya. Karena bayangkan ya kalau tahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak dihuni, kayak apa rasanya? Ya, yang namanya penjaga villa nggak akan mungkin semua kamar dia huni. Dia pakai satu kamar saja. Ya, itu pun kamar itu pun kadang-kadang bukan kamar utama gitu kan, kamar-kamar yang pinggir-pinggir lah gitu. Ya, nah kamar-kamar yang lain nggak ada penghuninya, jin semua penghuninya. Ya, sampai begitunya Islam itu mengatur gitu ya. Jadi kalau kita punya aset, punya apa, gunakanlah untuk yang produktif. Nggak usah yang begitu-begitulah. Ya, kalau mau pingin, wah saya mau pingin menikmati puncak ya, sewa aja hotel yang jelas gitu. Ya, nah jadi apa pemborosan yang luar biasa itu menurut saya ya, pemborosan yang luar biasa. Nah, Islam itu melarang meniru gaya hidup mewah, ya. Bahkan penelitian modern itu konsumsi berlebihan tidak meningkatkan kebahagiaan, ya. Coba kita lihat surat dalam Al-Quran ya, surat 3 ayat 185 ya. Surat 3 185. Ali Imran 185. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, ya, setiap jiwa yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut, kematian. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya akan dibalas ya, ujurakum, balasan-balasan engkau sekalian, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Artinya segala perbuatan kita akan dibalas di hari kiamat. Faman zuziha 'anin nar, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh itulah orang yang sukses. Nah itu ya. Jadi orang sukses definisi Al-Quran itu bukan orang yang banyak harta, tinggi jabatan, tinggi kekuasaan, atau banyak istri, enggak ya. Orang sukses dalam Al-Quran itu ada dalam surat Ali Imran 185, yaitu orang yang dijauhkan daripada neraka, masuk surga. Faqad faz, itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali mataul ghurur, kesenangan yang memperdaya ya. Jadi seperti fata morgana gitu ya, seperti fata morgana. Dipikirnya dengan dia punya rumah, dengan dia punya villa yang banyak di puncak, dia merasa dia bahagia. Padahal tidak, itu fata morgana, bahkan susah ya.
Bahkan ada orang yang punya villa tidak hanya di puncak ya, punya villa di luar negeri ya, punya villa ada di Amerika, ada di Inggris, ada di mana-mana ya. Itu pun dia kira dengan itu dia bahagia, ternyata tidak ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dijelaskan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur ya. Ya, jadi kesenangannya menipu saja. Dipikirnya senang ternyata tidak. Itu namanya kesenangan yang menipu. Ya. Nah, dikiranya dengan banyak uang dia senang ternyata tidak. Nah, itu namanya kesenangan yang menipu. Dikiranya dengan jabatan tinggi dia senang, tidak ternyata. Itu namanya kesenangan yang menipu. Ya. Jadi semacam ilusi, ya, semacam ilusi, semacam fata morgana. Dipikirnya itu ada air ternyata enggak, kira-kira gitu. Ya, dipikirnya dengan itu dia senang ternyata enggak. Karena kesenangan itu sejatinya bukan pada benda-benda itu. Ya, tapi pada apa yang ada di dalam hati kita ya. Maka kita sebagai muslim kita fokuslah pada keseimbangan dan kepuasan yang sejati. Apa itu? Yang ada dalam kalbu kita, dalam hati kita ya. Nah, dengan kita berzikir, dengan kita beribadah, dengan kita ta'lim ya, mendengarkan ilmu ya, iman kita terjaga ya, ilmu kita terisi ya, semangat kita terjaga. Nah, itu adalah kepuasan yang sejati ya. Nah, kemudian jadi ilustrasi praktis dan statistik ya. Misalnya dalam tulisannya Monzer Kahaf tahun 2003 ya, bagaimana statistik masyarakat muslim dan prioritas kebijakan yang ada ya. Misalnya juga contoh di Malaysia pendekatan Islam dalam konteks modern ya, dan kearifan Islam pernah dirumuskan di ajaran sederhana tapi relevan abadi ya. Ini yang sekarang dalam dunia perwakafan kita kembangkan ya, kembangkan di berbagai negara, bagaimana kita menjaga sustainability daripada harta-harta ini ya, dan bagaimana pendekatan Islam, bagaimana konsep Islam tentang harta-harta alam ini ya, tentang ekologi ini kita bisa jaga terus ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Islam menekankan pelestarian alam ini sebagai amanah. Ya, jadi namanya amanah itu kita mesti jaga. Ya. Apabila kita sia-siakan, hancurlah alam ini ya. Untuk apa? Untuk keadilan antar generasi dan antar makhluk. Ya. Kemudian perbedaan dengan pembangunan berkelanjutan yang sekarang ini ditekankan itu adalah fokus pada spiritualitas dan keadilan, bukan ekonomi semata ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana orang-orang miskin dimiskinkan ya dengan beberapa kebijakan kan, itu kan dimiskinkan namanya. Orang punya tanah dirampok tanahnya, itu kan dimiskinkan namanya. Orang punya penghasilan di-stop penghasilannya, itu kan dimiskinkan ya. Nah, apapun ceritanya, ketika ekonomi tumbuh, kemudian tumbuhnya di kalangan orang-orang kaya saja, sementara yang miskin itu dimiskinkan, itu namanya kezaliman, ketidakadilan. Dan itu mesti dilawan ya. Maka fokus daripada Islam adalah pada spiritualitas dan keadilan ya. Jadi kalau kita lihat pembangunan ekonomi dalam Islam lewat wakaf itu paling adil ya, dan paling spiritualitasnya tinggi ya. Kenapa? Bayangkan orang melepaskan hartanya, kepemilikannya pribadi, dia lepas untuk umat, lalu kemudian itu digunakan oleh nazir, di manage untuk kebahagiaan bersama, untuk kesejahteraan bersama. Ya, dalam jangka panjang ini sangat luar biasa ya. Kemudian sebagai ajakan ya, terapkanlah prinsip Islam untuk lingkungan berkelanjutan yang sejati ya. Tadi itu misalnya kita menghemat ya, menghemat air, menghemat lampu ya. Makanya di rumah kita kalau nggak kita pakai lampu dimatikan. Bahkan sekarang ada yang pakai sensor ya, kalau nggak ada orang mati sendiri, kalau kita masuk baru nyala gitu ya. Itu adalah bagian daripada penerapan hemat dalam Islam. AC juga begitu ya, jangan kita pergi rumah kita masih nyala AC ya.
Itu namanya pemborosan. Nah, hal seperti itu kita harus terapkan dalam kehidupan kita, ya. Nah, lalu pertanyaan untuk diskusi adalah bagaimana kita menerapkan ini di era modern. Nah, itu silahkan masing-masing diterapkan, ya. Jadi intinya adalah bagaimana supaya kesadaran lingkungan kita meningkat, ya, perilaku lebih bertanggung jawab, pengembangan karakter positif, ya, dan aksi kolektif kita lebih kuat, ya. Jadi kita sama-sama secara bersama-sama, secara berjamaah kita menjaga alam ini agar menjadi lebih baik, ya. Nah, itu yang ada di dalam bab 6 bagian akhir daripada buku itu, buku Ekonomi Islam, ya, karangan Profesor Dr. Asad Zaman. Sekali lagi yang punya waktu, yang berminat dan tertarik, ya, bisa datang hari Senin jam habis maghrib, ya, di Sekolah Pasca Sarjana Ibnu Khaldun Bogor untuk langsung mendengarkan dari Profesor Asad Zaman tentang konsep ekonomi Islam yang seharusnya. Ya, masih ada satu bab lagi yang belum kita bahas dalam buku itu, yaitu peran individu, ya, bagaimana kita sebagai individu berperan dalam ekonomi. Itu kita belum bahas, nanti kita akan bahas di bulan depan, ya. Demikian, ada pertanyaan, silakan, monggo. Tidak ada, ya, ya, ini karena ini sifatnya wawasan, ya, maka ya yang diisi adalah wawasan, ya. Tapi mudah-mudahan kita punya semangat untuk menjaga alam kita. Paling tidak kita praktekkan di rumah kita, ya. Rumah kita jangan tandus, ya. Ada lahan-lahan kita tanamin semua, ya, sehingga rumah kita itu hijau, ya, dengan baik, ya, memiliki pemandangan juga yang indah. Kita juga tenang di dalamnya. Demikian kita sudah dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.